wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Akinora. Saya Nur Akifah. Saya Salsabila di Astuti Nias. Dan saya Ariel Kurniawan. Kami dari program studi Ekonomi Syariah kelompok 1, semester 4, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Di sini kami akan menyelesaikan tugas kuliah pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam oleh dosen pengaku Bapak Profesor Dr. Saparudin SAG MSI dengan tema penanganan inflasi dalam perspektif Islam. Pertama itu pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, inflasi itu bukanlah sekedar fenomena moneter, tetapi juga adalah masalah moral dan sosial yang dimana ketidakadilan karena menyebabkan ketidakadilan distribusi kekayaan. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis inflasi. Yang pertama itu inflasi ringan. Nah, inflasi ringan ini yaitu yang di bawah 10% per tahun. Inflasi ringan ini adalah kondisi di mana harga barang naik sedikit demi sedikit dalam setahun. Yang kedua itu inflasi sedang. Inflasi sedang ini yaitu sekitar 10-30% per tahun. Jadi inflasi sedang ini yaitu situasi dalam warga masyarakat yang merasakan terasa berat, yang dimana harga naik secara signifikan sehingga masyarakat harus mulai mengubah pada konsumsi mereka. Nah, selanjutnya itu inflasi berat, yaitu 30-100% per tahun. Nah, inflasi berat ini adalah inflasi yang mengecam perekonomian, yaitu harga barang naik drastis sehingga masyarakat tidak mampu lagi memenuhi kebutuhannya. Nah, selanjutnya itu yang keempat itu hiperinflasi, yaitu yang di atas 100% per tahun. Hiperverifikasi ini ialah kondisi di mana inflasi yang paling ekstrim atau tidak ada lagi di atasnya, yaitu harga bisa naik ratusan bahkan jutaan persen dalam setahun. Nah, selanjutnya yang ketiga itu penyebab inflasi menurut perspektif Islam. Nah, yang pertama itu ihtikar atau bisa disebut penimbunan barang. Nah, ihtikar ini adalah yaitu pedagang menahan stok barang agar harga naik. Nah, yang kedua itu riba. Nah, riba ini adalah sistem bunga yang menciptakan uang dari uang, atau biasa disebut money of correlation, yaitu tanpa adanya nilai real. Nah, yang kedua itu gaban atau tadlis, yaitu manipulasi harga dan penipuan. Nah, selanjutnya yang keempat itu spekulasi, yaitu gharar dan maisir, yaitu transaksi yang tidak jelas atau bersifat judi yang menyebabkan harga tidak stabil. Nah, yang terakhir itu atau yang kelima adalah uang fiat yang berlebihan, yaitu pencetakan uang tanpa jaminan komoditas real yang menyebabkan inflasi struktural. Dan selanjutnya yaitu dampak inflasi. Dampak inflasi
inflasi ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, dampak inflasi terhadap masyarakat umum, yaitu menurunnya daya beli masyarakat. Inflasi menyebabkan harga barang dan jasa meningkat secara terus-menerus, sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa menjadi menurun. Dengan pendapatan yang sama, jumlah barang yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Adapun kelompok yang terdampak yaitu buruh dan pekerja dengan upah tetap, petani dengan pendapatan yang tidak menentu, dan pegawai dan PNS dengan penghasilan tetap seperti PNS golongan rendah. Lalu yang kedua yaitu menurunnya nilai uang dan tabungan. Inflasi menyebabkan nilai real uang menurun dari waktu ke waktu. Uang yang disimpan dalam bentuk tabungan akan kehilangan sebagian daya belinya apabila tingkat inflasi lebih tinggi daripada bunga tabungan. Akibatnya yaitu akan menjadi nilai kekayaan dalam bentuk uang tunai akan menurun dan masyarakat cenderung mengalihkan dana ke aset seperti emas atau properti, dan minat menabung akan menurun. Dan yang ketiga yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Inflasi memberikan dampak yang berbeda kepada setiap kelompok masyarakat. Pemilik aset seperti tanah, emas, dan properti cenderung memperoleh keuntungan karena harga aset ikut meningkat. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah lebih banyak mengalami kerugian karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan pokok. Akibatnya akan menjadi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin besar, dan tingkat kemiskinan akan terus meningkat dan distribusi pendapatan menjadi kurang merata. Dan yang keempat yaitu meningkatnya biaya hidup. Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan transportasi menyebabkan biaya hidup masyarakat semakin tinggi. Dan dampaknya yang pertama yaitu pengeluaran rumah tangga akan meningkat, masyarakat mengurangi konsumsi barang tertentu, sebagian keluarga mengurangi pengeluaran untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Dan yang kelima yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketika pendapatan tidak meningkat secepat kenaikan harga, maka kesejahteraan masyarakat akan menurun. Contohnya yaitu mengurangi konsumsi makanan bergizi, menunda pengobatan atau pemeriksaan kesehatan, mengurangi pengeluaran pendidikan. Dan yang keenam yaitu meningkatnya kemiskinan. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan menjadi jatuh ke bawah garis kemiskinan karena pendapatan mereka tidak lagi memenuhi kebutuhan dasar. Dan yang ketujuh yaitu ketidakpastian ekonomi. Inflasi menyebabkan kondisi ekonomi menjadi sulit diprediksi sehingga masyarakat dan pelaku usaha kesulitan dalam merencanakan pengeluaran, investasi, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Dampak inflasi dalam pandangan Islam. Dalam ekonomi Islam, inflasi yang tinggi tidak terkendali dapat dan bertentangan dengan beberapa prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu prinsip Islam dampak inflasi adalah yang pertama keadilan. Inflasi menyebabkan ketidakadilan karena masyarakat berpendapatan tetap mengalami kerugian besar dan masalah atau kemaslahatan. Inflasi mengurangi kesejahteraan masyarakat dan merugikan banyak pihak. Dan yang ketiga yaitu tawasun atau keseimbangan. Inflasi mengganggu keseimbangan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang amanah, penimbunan barang dan manipulasi bertentangan dengan prinsip amanah dan muamalah. Adapun contoh nyata dampak inflasi di Indonesia yaitu kenaikan harga beras. Harga beras sering mengalami kenaikan akibat gangguan produksi, cuaca, atau peningkatan permintaan masyarakat. Dan yang kedua yaitu kenaikannya harga minyak goreng. Kenaikan harga bahan baku menyebabkan harga minyak goreng meningkat sehingga mempengaruhi pengeluaran
emas sering meningkat menjelang hari besar keagamaan karena tingginya permintaan masyarakat. Dan yang keempat itu kenaikan harga BBM. Kenaikan harga bahan bakar menyebabkan biaya transportasi dan distribusi meningkat, sehingga harga barang lainnya akan ikut naik. Baik, adapun cara selanjutnya yaitu solusi inflasi menurut ekonomi Islam. Yang pertama juga seseorang wajib mengeluarkan sebagian hartanya untuk disumbangkan kepada orang-orang yang wajib menerimanya atau orang miskin, yang dimana harta tersebut harus berputar, tidak menumpuk di satu tempat agar daya beli masyarakat ini merata dan harga barang yang dibeli ini tidak melonjak. Nah, adapun yang kedua yaitu wakaf produktif, yang dimana wakaf produktif berupa di sini donasi yang tidak pernah habis atau dapat dikelola, yang dimana seseorang memberikan wakaf atau sumbangan berupa aset. Nah, yang dimana aset ini berupa tanah atau bangunan, yang dapat dikelola untuk menghasilkan beberapa manfaat yang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, contohnya seseorang menyumbang sawah sebesar wakaf 2 hektar. Nah, dari nanti kalau panen atau kan musiman ditanam panen, maka hasilnya akan bermanfaat dan berguna pada masyarakat. Apabila mengalami inflasi pada beras, kayak beras ini harganya naik, maka masyarakat itu tidak mengalami dampaknya. Nah, adapun yang ketiga yaitu larangan riba, yang dimana larangan riba di sini seperti uang yang beranak atau meminjamkan uang lalu dikenakan bunga apabila tidak melakukan bayaran tepat waktu, yang dimana di sini contohnya itu kamu meminjam uang 1 juta di bank konvensional, bank mencatat itu sebagai uang baru dari sistemnya, padahal tidak ada barang yang diberikan. Kalau jutaan orang melakukan ini, uang yang beredar akan membengkak. Nah, adapun selanjutnya yaitu larangan ihtikar, yang dimana larangan ihtikar ini larangan penimbuhan barang, yang dimana penimbuhan barang ini kayak menjual mahal ketika barang tersebut langka, ini dilarang dan dalam perdagangan Islam. Selanjutnya yaitu adapun selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu hisbah, yang dimana hisbah di sini seperti polisi pasar yang didefinisikan dalam versi ekonomi Islam, yang dimana tugasnya itu keliling pasar untuk mengecek harga barang, apakah barang yang dijual ini wajar atau mengalami kecurangan. Nah, apabila dia melanggar, dia akan mendapatkan sanksi atau berupa teguran. Seseorang yang melanggar melampaui dari harga yang wajar. Nah, adapun yang terakhir yaitu dinar dan dirham, di mana dinar dirham di sini mata uang berbasis emas, yang dimana uang kertas bisa dicetak kapan saja sebanyak apapun oleh pemerintah. Makin banyak dicetak, nilainya makin turun. Tetapi emas tidak bisa dicetak karena bersumber dari alam. Makanya nilai emas lebih tinggi dibandingkan uang kertas. Karena kalau itu uang kertas itu apabila dicetak terus-menerus akan mengalami jumlah menyusut, dan sedangkan emas apabila dicetak emas tidak akan mengalami perubahan, malah justru semakin tahun nilainya itu semakin meningkat, berbeda dengan uang kertas. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiqila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.